So, hari ini aku lagi ada di Ruang Pulih Coffee nih. Hari ini kita tuh bakal chit-chat sedikit, ngobrol-ngobrol bareng ownernya nih. Yuk, lihat-lihat. Halo semuanya. Jadi di sini aku udah bersama owner dari Ruang Pulih yang tadi udah sempat kita shoot sedikit ya, dari interiornya dan konsep dari coffee shop sendiri. Nah, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Kak, dari nama, umur, dan latar belakangnya. Oke, saya Adam Dwi Alfariza. Jadi saya di sini owner dari Ruang Pulih Coffee dan saya berumur 25 tahun. Oke, sejak kapan sih Kak Ruang Pulih Coffee ini udah buka tuh? Kalau Ruang Pulih Coffee ini berdiri itu di tanggal 3 April kemarin di tahun 2026. Eh, Khususnya untuk di tempat ini ya, itu di sekitar tanggal segitu sih. Oh, berarti sebelumnya udah pernah ada jual coffee kah atau gimana? Sebelumnya memang udah berjalan kopinya, cuman kita masih bergerak di UMKM jalanan gitulah. Jadi kayak ada event-event yang buka, kita ikut gabung di sana dan itu juga beda sih sama konsep yang sekarang. Konsep yang dulu itu kami jual botolan. Kalau sekarang kan kita udah bisa dine in dan juga kopinya lebih variatif. Oh, jadi open pre-order juga gitu ya? Iya, pre-order juga. Oke. Eh, Sebenarnya kayak in this ekonomi ya Kak, Mm-mm. kayak kan lumayan susah nih, terus kita juga kalau ngeliat tuh jalan dikit udah ketemu coffee shop kan. Mm-mm. Nah, apa sih yang meyakinkan kakak kalau misalkan bisa gitu loh buka coffee shop di era yang sekarang di mana-mana tuh udah ada gitu? Oh gitu. Kalau poin itu pertama kita jual yang pasti jual kualitas lah, karena kita kan bergerak di dunia F&B ya. F&B itu jadi produk yang keluar masuk di dalam tubuh orang gitu, jadi konsumsi lah, dikonsumsi langsung. Jadi yang pertama itu kualitas. Yang kedua juga gimana caranya kita melayani customer, itu namanya service. Nah, service itu juga ada beberapa lah, yang terutama itu hospitality. Hospitality itu gimana caranya orang balik ke tempat kita bukan karena produk kita doang gitu. Jadi dari pelayanan kita, komunikasi kita antar customer gitu. Oke. Nah, aku sebenarnya penasaran kayak ruang pulih tuh kenapa namanya ruang pulih gitu, terus kayak apa yang melatar belakangi buka coffee shop juga. Oh gitu. Kalau kenapa buka coffee shopnya itu pertama memang saya pribadi sama teman-teman yang lain gitu, eh, memang awalnya pecinta kopi, penikmat kopi lah Oh, gitu, penikmat kopi. Terus kepikiran lah kayak kenapa kita harus beli kopi terus kita harus datang ke tempat orang, kenapa nggak kita buka sendiri nih tempat kopi kita sendiri gitu. hmm, Akhirnya muncullah ide itu, akhirnya saya sendiri untuk rancang semuanya, saya konsep dibantu teman-teman yang lain juga, akhirnya buka. Nah, untuk namanya kenapa ruang pulih, sebenarnya ada beberapa alasan sih. Alasan yang pertama itu ruang pulih itu sebenarnya banyak makna. Jadi ruang itu tempat, pulih itu ya bisa kita bilang sembuh lah, sembuh dari apapun, dari capek, dari pusing, dari apa ya, kekecewaan gitu. Jadi kita mau bikin konsep itu ruang pulih, jadi kita punya tempat kesini itu cuma bukan sekedar nikmatin kopi, tapi untuk menyembuhkan sesuatu yang ganggu kita gitu sih. oh, jadi berharapnya keluar Ya, dari sini udah sembuh ya Kak. ya, Oh, better lah ya. pokoknya. Nah, apa yang bikin unik nih di coffee shop ini dibandingkan coffee shop lain? Yang bikin unik, oke. Sebenarnya pertama ya itu tadi ya, kalau yang bikin unik itu kita sistemnya slow bar. Slow bar itu sebenarnya banyak arti, tapi intinya slow bar itu tempat atau kedai kopi yang proses bikin kopinya itu kita detail. Detail itu bukan berarti lama ya. Slow itu bukan berarti lama. Slow itu kita lebih detail dalam pembikinan kopinya, dari kopi yang
ekspres, terus kopi yang manual atau kopi yang filter. Jadi kita semua tuh detail dari titik-titik pembuatannya itu. Nah, terus juga kita lebih ngutamain komunikasi antar barista sama customer selagi proses pembuatan kopinya gitu. Oh, jadi nggak cuma ya udah beli kopi aja tapi Iya, tetap ada komunikasinya iya ya. benar. Oke. Ah, jadi aku tuh juga lumayan suka sama kopi di sini, Hmm, lumayan cocok nih. Makanya aku lumayan sering bolak-balik. hmm, Boleh nggak sih Kak di-spill kayak bahannya itu udah ada suppliernya kah atau masih hmm. nyari-nyari nih mana yang pasnya gitu? Kalau untuk supplier ya, kita kalau untuk sirup sebenarnya banyak ya. Kalau untuk terutama di Kota Bandar Lampung ya, karena termasuk kota besar juga. Kalau sirup kita paling di toko-toko bahan kue itu udah banyak di supplier. Cuman beberapa juga ada supplier yang dari Prengsewu untuk ngasih sampel ke kita juga. Terus dari Palembang juga kemarin ada penawaran juga untuk supplier sirup. Cuman kalau untuk bahan kopi kita ada dua tempat nih sementara. Itu di Kopi Rubik. Kopi Rubik itu alamatnya ada di Jalan Pulau Damar di Korpri. Dia itu termasuk pensuplai kopi terbesar lah di Lampung ini gitu. Terus yang kedua itu ada di Grow Kopi. Nah, itu komposisi dari dua tempat itu beda-beda. Kalau untuk yang di Rubik itu dia, karena kita pakai espresso itu beansnya kita pakai yang house blend. House blend itu mix antara robusta sama arabica. Itu rasionya di 70 sampai 30. Nah, kalau di kopi Rubik itu yang 70% robusta, yang arabicanya 30%. Nah, arabicanya dia pakai gayo, robustanya pakai yang lokal Lampung Barat. Cuman untuk yang grow kopi ini dia 70% robusta dari Ulu Belu, 30% dari arabica Temanggung gitu. Wah, detail banget ya, Ya, paham banget nih. ya. Nah, karena udah paham banget, berarti boleh nggak sih Kak di-spill sedikit kayak gimana nih proses dari awal pembukaan coffee shop ini, dari trial and error sampai Mm. akhirnya terwujud nih Ruang Pulih Coffee. Nah, kalau konsep pasti kita pikirin matang-matang ya kalau konsep, karena balik lagi sesuatu hal yang dibangun tanpa konsep itu pasti bakal berantakan gitu. Jadi saya juga di sini sebagai owner juga nggak cuman sekedar ya udah buka orang beli terus tutup gitu, nggak. Jadi konsep dari awal itu memang di sini tuh tempat anak-anak ngopi ngumpul gitu. Jadi saya juga apa ya, termasuk orang owner yang nggak mau saya tinggal nih tempat saya usaha gitu. Saya mau turun langsung gimana apa nangkep keluh kesah dari customer, komplain, saran segala macam tuh saya tampung, saya jadiin evaluasi gitu. Cuman kalau untuk konsep tempatnya ini memang sebelum buka beberapa kali ganti konsep karena menyesuaikan tempat juga, dan akhirnya finalnya konsepnya begini ya, lebih hijau terus lebih nyaman. Walaupun tempatnya kecil kita usahakan itu tempat itu nyaman dan orang tuh bakal balik lagi ke sini gitu. Oke, berarti untuk quality control juga karena kakak sendiri di sini Iya, sebagai owner ter, terkontrol lah ya. iya langsung saya ngekontrol langsung. Oke. Terus di tengah yang tadi nih, di tengah banyaknya coffee shop di mana-mana, peluang apa sih yang kakak lihat sampai bisa kayak udah nih buka aja coffee shop gitu? Oke, pertama kalau untuk peluang terutama di Kota Bandar Lampung ya kita bilangnya. Di Kota Bandar Lampung ini kenapa orang-orang dan di mana tempat itu banyak coffee shop, karena penikmat kopinya juga banyak. Dari anak sekolah, pengangguran, terus dari orang-orang kantor, orang mau meeting, orang mau apa olahraga, orang habis olahraga itu pasti mereka cari tempat yang ngopi lah, yuk ngopi ngopi ngopi. Jadi peluangnya di sana itu gede sebenarnya. Nah, walaupun peluangnya gede tapi kita juga harus punya itu tadi konsep yang gimana orang tuh tahu tempat kita, walaupun tempat kita nih contoh kayak di dalam gang, nggak di pinggir jalan, tapi gimana caranya orang itu ngelirik dan balik lagi ke tempat kita gitu. Oke. Berarti udah sangat mantap ya ngeliat Ya. dari banyaknya peluang gitu, karena ya emang bener sih Kak, emang banyak orang yang tergantung banget kan sama kopi. Iya. Oke, terus selama buka atau dari sebelumnya kan udah sempat Mm-mm. buka yang lewat botol ya. Iya.
Nah itu tuh tantangan apa aja sih Kak? Terus gimana tuh cara ngatasinnya? Kalau tantangan namanya usaha pasti banyak ya. Pertama tantangan itu dari diri kita sendiri. Contohnya kayak kita mau konsisten itu kan dari diri kita sendiri. Kayak kita mau bangun pagi itu kayak susah banget, masih malas gitu. Nah itu tantangan dari sendiri. Cuman balik lagi, kita ini mau usaha nggak cuman untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Ini usaha ini bakal apa ya, bakal bakal jangka panjang gitu kan waktunya. Jadi kita tanemin dulu dari diri kita tuh, kita harus suka dulu sama kegiatannya, kita harus cinta dulu sama sama produk kita sendiri gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tutup sehari, tutup 2 hari, itu nggak ada alasan. Kalau untuk tantangan dari luar pasti pertama kita ngomong realistis aja lah, pesaing itu, pesaing. Nah caranya kita eh, keluar dari tantangan itu, pertama yaitu relasi kita perkuat, kedua juga kita berhubungan baik sama sama owner-owner yang lain. Kita mungkin daripada kita bikin hal ini jadi saingan, kenapa kita nggak collab gitu, contohnya kan. Nah bakal kedepannya juga di sini juga kita bakal collab sama beberapa brand lah gitu, ada kegiatan event segala macem gitu sih. Keren sih jujur, karena aku sendiri pun kalau misalnya buka usaha ya Iya. nggak bisa langsung lihat dari sisi positifnya gitu, kayak Iya. collab atau Iya. semacamnya. Pasti kita ngeliatnya pesaing gitu ya, Iya. kayak gimana kita caranya untuk on the top gitu. Mm-mm. Oke, balik lagi in this economy Iya. ya Kak, apa sih yang ngebuat Kakak yakin coffee shop ini tuh bisa bertahan sampai nantinya, dan strategi apa nih yang Kakak pasang? Kalau itu sih pertama karena kita juga dari awal udah beberapa kali ngelihat peluang ya, ngelihat peluang tadi, kita ada customernya, terus kita tinggal sediain tempat untuk apa yang mereka mau. Menurut saya ya itu tadi, tinggal tinggal gimana caranya kita bikin orang itu tahu kita ada di sini, kita jual produk kita, terus orang itu balik lagi ke sini itu. Terus yang kedua, gimana caranya orang itu pertama kali ke sini dan itu bukan pertama yang terakhir gitu. Jadi kita lebih 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 apa ya, lebih kita compare dulu eh, kedai yang lain sama kedai di sini, itu pertama. Yang kedua juga kita mikirin kualitas yang kita jual itu nggak bikin orang kecewa. Nah itu tadi sih, lebih 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 apa ya, lebih proper lah kita 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 sediain produk yang kita jual gitu. Kasih aku, jadi kayak kita benar-benar siap gitu ya, maksudnya Ya proper. harus dari kita ya dulu gitu, jangan bergantung oh kenapa ya orang nggak kesini, kenapa kita harus, oh kenapa nih kedai kita kenapa gitu Oke, keren gitu. jujur. Nih, last but not least, untuk dari yang tadi udah sebenarnya udah banyak di spill sih. Cuma apa nih saran dari Kakak untuk anak muda yang pengen juga buka coffee shop gitu? Saran ya, kalau saran sih pertama yaitu tadi, kita harus cinta dulu sama kegiatannya, kita harus cinta dulu sama produk yang kita mau jual, yang mau kita jalanin, kita harus suka dulu. Karena kalau kita cuma ngelihat oh kita ada modal nih, kita mau usaha ini bakal ngasilin duit, sewaktu-waktu kalau amit-amit ya hal yang kita jual ini sepi, mereka bakal berpikiran apa gue tutup aja ya gitu. Jadi kita jauhin dulu pikiran itu. Jadi kita pertama itu harus kita cintain dulu produk kita, terus kita apa namanya, kita suka dulu sama kegiatannya. Terus yang kedua juga, kalau sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang mau mulai, cuman karena gengsi di coffee shop Lampung ini banyak yang gede-gede kan, kelihatannya pasti modalnya gede nih, modalnya gede. Sebenarnya nggak ada alasan buat itu, kita mulai aja dulu dari yang kecil. Contohnya kayak tadi, kita buka street kopi kayak, atau kita buka pre-order kopi botolan untuk orang kantor, orang-orang sekolah gitu kan, itu bisa juga. Karena saya juga mulainya dari situ gitu, dan saya juga sembari dari situ belajar tentang kopi, saya ngasilin duit, saya nabung, ya akhirnya begini jadilah tempat ini gitu. Sebenarnya nggak ada alasan sih.
Jujur keren banget sih Kak. And I think that's all sih Kak. Semua pertanyaannya udah terjawab. Terima kasih banyak ya Kak Ya, atas sama-sama. waktunya juga. Oke guys, I think that's all wawancara kita bareng owner dari Ruang Pulih. Okay, see you later. Well, I think that's all sih guys. Thank you ya udah nemenin aku untuk chit-chat bareng ownernya. Semoga kalian yang mau buka coffee shop juga bisa nih ambil tips dari ownernya. So, ya jangan lupa datang ya. Thank you.